Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya Ermila Brusembiring dengan NIM 1903020030 akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara menganalisis data menggunakan software Frontier 4-in-1. Yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah mendownload software 4-in-1 pada halaman browser kamu seperti ini. Kemudian setelah muncul pada halaman pencarian, kamu harus mengklik link yang pertama yaitu Frontier 4-in-1. Kemudian setelah muncul pada halaman browser yang bertuliskan download, kamu harus mengklik pas website for Frontier 4-in-1. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kamu scroll ke bawah dan ada tulisan Frontier 4-in-1. Kamu klik tunggu, kemudian scroll ke bawah lagi. Dan pastikan terlebih dahulu kamu sudah benar pada halaman. Pastikan bahwa kamu sudah benar pada halaman Frontier. Deep Depin TIM Frontier. Nah, jika sudah benar, scroll ke bawah. Scroll ke bawah terdapat tulisan download software. Dan kamu klik, maka ia akan mendownload software Frontier 4-in-1. Setelah software Frontier terdownload, kamu dapat membukanya pada halaman laptop atau komputer kamu. Nah, seperti ini bentuk filenya. Ini belum diekstrak ya teman-teman. Nah, untuk membukanya kamu harus mengekstraknya terlebih dahulu. Ekstrak. Nah, akan seperti ini pada file yang sudah diekstrak. Kita dapat menggunakannya, namun untuk memudahkan kamu dapat mengcopy paste file yang sudah diekstrak tadi ke doc tadi atau tempat penyimpanan data supaya kamu mudah mengingat letak software Frontier 4-in-1 agar memudahkan kamu untuk menganalisis data. Untuk menggunakan alat analisis software Frontier 4-in-1, kamu harus memiliki sebuah data untuk dianalisis pada software Frontier 4-in-1. Di sini terdapat beberapa contoh atau data perusahaan, yang ini variabel Y, variabel X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian copy paste data dari perusahaan 1 hingga seberapa banyak data yang kamu miliki dari perusahaan. Nah, selanjutnya kita membuka sheet baru, kemudian copy paste data yang telah kita sediakan tadi. Oke, nah setelah itu akan muncul seperti ini. Ini merupakan contoh data dari beberapa perusahaan yang telah tersedia Frontier 4-in-1. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Simpan data tersebut pada halaman kamu menyimpan software Frontier 4-in-1. Nah, pada kali ini akan saya save pada data D. Untuk pemberian nama file, kamu dapat memberinya nama, misalnya eg1t1-d.txt. Jangan lupa mengubah IP dokumen menjadi XMS-DOS. Kemudian save. Yes. Nah, setelah kita keluar dari halaman, akan muncul bentuk data yang kita simpan tadi seperti ini. Setelah itu, buka Parlemen Frontier 4-in-1 untuk melanjutkan analisis data pada software Frontier 4-in-1. Terdapat beberapa pertanyaan pada halaman Frontier 4-in-1. Yang pertama, do you wish to type instruction at the terminal?
or as in instruction file. Nah, kita ketik T, enter. Yang kedua, one, if you wish to estimate the error comparing model of 2 for the TFX model, ketik 1, enter. Nah, yang ketiga, atau mengklik nama data yang telah diketasep sebelumnya, yaitu EG1, T1, txt, kemudian enter. Pertanyaan keempat yaitu nama file yang keluar nanti akan seperti apa. Nah, kali ini akan kita beri nama EG1 T1.o.txt, kemudian enter. Selanjutnya klik 1 untuk produksi atau klik 2 untuk close. Kemudian kita klik 1, enter. Kemudian apakah terdapat variabel independen Y, enter. Kemudian berapa banyak variabel pada data, klik 1, oke. Berapa banyak data, kita tulis 60 seperti sebelumnya. Kemudian berapa banyak periode pada data, klik 1. Berapa banyak jumlah data, kita klik 60 seperti sebelumnya, kemudian enter. Kemudian berapa banyak jumlah variabel X, kita klik 5, kemudian enter. Nah, yang ke-11 kita klik N, kemudian enter. Yang ke-12, apakah terdapat variabel Z atau no, enter. Kemudian yang terakhir kita klik N, enter. Oke, akan seperti ini tampilannya. Kita dapat membuka data dengan nama seperti sebelumnya yang telah kita ketik sebelumnya, yaitu EG1 T1-o.txt. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini terdapat output dari program Frontier 4-in-1. Nah, di sini terdapat output dari program Frontier 4-in-1 dan di sini terdapat the final and ly dengan beta 0 dengan variabel y, beta 1, beta 2, x2, beta 3, x3, beta 4, x4 dan beta 5, x5. Di sini terdapat koefisien standar error dan rasio selanjutnya scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat the final and LA ultimate R Y merupakan kalimat research. Y dapat kita interpretasikan di sini terdapat beta 0, 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Nah, beta 0 ini merupakan variabel Y dan beta 1 merupakan variabel X1 sampai dengan beta 5 merupakan variabel X5. Di samping beta 0 hingga beta 5 terdapat koefisien standar error dan T-rasio. Perlu diketahui, koefisien ini merupakan bagaimana variabel X atau beta 1 hingga beta 5 mempengaruhi variabel Y atau beta 0. Nah, pada data kali ini dapat kita lihat beta 1 atau variabel X1, beta 2, beta 4, dan beta 5 memberikan pengaruh positif terhadap variabel Y atau beta 0. Sedangkan beta 3 dan variabel X3 memberikan pengaruh negatif terhadap beta 0. Perlu kita ketahui, dari data the final and LE ultimate RY perlu kita lihat hanyalah koefisien dan T-rasio, di mana T-rasio digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel X terhadap Y. Untuk itu perlu kita bandingkan dengan T-tabel yang mana nilai observasi dikurangi dengan jumlah variabel pada data kali ini. Nilai observasi sebanyak 60 dikurangi jumlah variabel sebanyak 5. Nah, artinya kita dapat melihat jumlah observasi pada nilai ke-55 dengan alfa 5%, yaitu 0,67898 jika dibandingkan dengan beta 1 atau X1 yaitu sebesar 0,209, maka artinya T-rasio lebih besar dari T-tabel sehingga tidak berpengaruh ataupun memiliki pengaruh pada X1 terhadap Y. Begitupun dengan X2 sebesar 0,1978 Y tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan pada variabel X4 dengan nilai T-rasio 0,966 dapat disimpulkan bahwa T-rasio lebih besar daripada T-tabel, sehingga artinya variabel X4 sangat berpengaruh terhadap
variabel Y. Namun pada variabel X5 sama seperti pada variabel sebelumnya, yaitu pada variabel X1 sampai X3, yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu sigma square. Square merupakan faktor intern atau faktor yang tidak dapat berubah. Contohnya pada data pertanian adalah biaya bibit, penyemaian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah gamma. Gamma adalah nilai di luar model yang tidak bisa diproduksi jumlahnya. Pada data pertanian contohnya adalah bencana, cuaca atau iklim, dan lain-lain. Kemudian pada bagian bawah output terdapat technical efficiency estimate pada bagian front yang merupakan perusahaan. Di sini dituliskan angka sebab pada frontier tidak dituliskan nama-nama perusahaan. Pada data kali ini sebanyak 60 data perusahaan dengan periode 1 tahun dan efisiensi estimate sebanyak 60 data, dan yang terakhir terdapat nilai efisiensi pada hasil output yaitu 0,75. Nah, untuk pada data kali ini nilai efisiensinya adalah 0,759, yang berarti nilai efisiensi sudah mendekati angka